Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku, Alia Cahyani. Di video kali ini, aku mau membahas tentang manusia dan lingkungan. Yuk langsung aja kita masuk ke materinya. Pokok bahasan kita yang pertama yaitu manusia. Apa sih yang dimaksud dengan manusia? Nah, manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati, dan seterusnya, serta terkait dan berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik positif maupun negatif. Pokok bahasan kita yang kedua yaitu lingkungan. Apa sih yang dimaksud dengan lingkungan? Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks. Kalau kita udah mengetahui pengertian dari manusia dan juga lingkungan, nah pada pembahasan kali ini aku mau ngejelasin ada apa aja sih macam-macam dari lingkungan itu. Macam-macam lingkungan, yang pertama ada lingkungan alam, yang kedua ada lingkungan buatan, dan yang ketiga ada lingkungan sosial. Yang pertama ada lingkungan alam. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dari lingkungan alam yang ada di permukaan bumi diantaranya ada sungai, danau, laut, gunung, dan lembah. Yang kedua ada lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah segala sesuatu yang sengaja atau tidak sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya ada desa, kota, pabrik, rumah, waduk, sawah, tambak, perkebunan, dan lain-lain. Yang ketiga ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial hingga saat ini masih belum ada definisi yang pas. Untuk itu, digunakan definisi kerja lingkungan sosial budaya, yaitu lingkungan antar manusia yang meliputi pola-pola hubungan sosial serta kaidah pendukungnya yang berlaku dalam suatu lingkungan spasial atau ruang, yang ruang lingkupnya ditentukan oleh pola-pola hubungan sosial di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Selanjutnya ada contoh dari lingkungan sosial. Yang pertama ada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah lingkungan di mana seseorang mendapatkan pendidikan pertama yang sangat mempengaruhi perilakunya dan berperan dalam menentukan tujuan hidupnya. Contoh yang kedua ada masyarakat. Nah, penjelasan lengkap mengenai masyarakat ini sudah aku bahas di video sebelumnya ya. Jadi, masyarakat itu merupakan kelompok manusia atau individu yang secara bersama-sama tinggal di suatu tempat dan saling berhubungan. Biasanya, hubungan atau interaksi ini dilakukan secara teratur atau terstruktur. Dengan adanya kelompok sosial ini, setiap individu dapat saling berinteraksi dan membantu satu sama lain. Contoh dari lingkungan sosial yang ketiga yaitu lingkungan sekolah. Maksud di sini adalah segala sesuatu yang tampak dan terdapat dalam kehidupan yang senantiasa berkembang, yang berpengaruh dan menunjang dalam proses pencapaian tujuan pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Contohnya, seperti guru, tenaga kependidikan, kurikulum, sarana prasarana, dan lain-lain. Lalu, ada apa aja sih pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan? Yang pertama, ada pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam adalah interaksi manusia dalam menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sumber daya ini dapat berupa sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contoh pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah pengeboran batu bara, minyak, dan gas bumi. Minyak dan gas bumi digunakan sebagai bahan bakar kendaraan, gas LPG untuk kebutuhan rumah tangga, sumber energi, bahkan pembangkit listrik. Dan contoh pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari, penggunaan sinar matahari,
energi angin, dan uap panas bumi untuk pembangkit listrik. Manusia juga bernafas dari oksigen yang dihasilkan oleh fotosintesis tumbuhan. Selain pemanfaatan sumber daya abiotik, manusia juga memanfaatkan sumber daya biotik dari alam. Contohnya adalah manusia mendapatkan makanan dengan cara memakan makhluk hidup lain berupa tumbuhan dan hewan. Manusia juga memanfaatkan kayu untuk membuat rumah dan perabotan, menggunakan tanaman herbal untuk membuat obat, melakukan pertanian, perkebunan, dan peternakan. Yang kedua ada produksi limbah. Produksi limbah adalah interaksi antara manusia dan alam yang bersifat negatif. Limbah tersebut memberikan dampak buruk pada lingkungan alam, membuatnya tercemar dan melukai makhluk hidup di dalamnya. Yang ketiga ada perlindungan alam. Perlindungan alam adalah interaksi antara manusia dan alam yang menguntungkan. Produksi limbah menyebabkan rusaknya alam, sehingga perlindungan alam dilakukan untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar. Contoh dari interaksi perlindungan alam adalah daur ulang sampah, penghijauan hutan, pencegahan erosi pantai, dan penggunaan energi ramah lingkungan. Selanjutnya, ada hubungan manusia dengan lingkungan dalam konsep Islam. Bagi kita umat Islam, usaha pelestarian lingkungan bukan hanya semata-mata karena tuntutan ekonomis atau politis atau karena desakan program pembangunan nasional. Usaha pelestarian lingkungan harus dipahami sebagai perintah agama yang wajib dilaksanakan oleh manusia bersama-sama. Setiap usaha pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup secara baik dan benar adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat memperoleh karunia pahala. Sebaliknya, setiap tindakan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, pemborosan sumber daya alam, dan menelantarkan alam ciptaan Allah adalah perbuatan yang dimurkainya. Oleh karena itu, manusia mempunyai kewajiban untuk memelihara alam demi keberlanjutan kehidupan. Tidak hanya bagi manusia saja, akan tetapi bagi semua makhluk hidup yang lainnya. Mungkin cukup sekian materi yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya ya teman-teman.